Kali ini Mimin akan coba bahas alur cerita film yang berjudul You Are Next. Film dimulai dari seorang pria yang telah melakukan hubungan esek-esek. Pria tersebut bernama Eric. Setelah melakukan hubungan itu, dia menemukan kekasihnya telah mati. Lanjut beralih kepada seorang suami istri yang sedang berkendara pulang ke rumah barunya. Pasangan suami istri bernama Paul dan Aubrey. Sesampai di rumahnya, terlihat keadaan rumah yang berdebu dan tak ada seorang yang memasukinya. Tetapi ada keanehan saat memasuki rumah tersebut. Keadaan rumah tidak terkunci. Saat Aubrey membersihkan lantai, dia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Lalu Aubrey menanyakan kepada suaminya, apakah dia dari lantai atas? Paul pun menjawab, dia tidak pergi ke atas. Dia tadi dari basement atau lantai bawah. Lalu Paul mengusulkan untuk mengecek lantai atas dengan membawa kayu di tangannya. Saat memeriksa lantai atas, dia pun memeriksa kamar satu persatu, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Dan pada saat akan membuka kamar yang terakhir, dia pun kaget karena anaknya Paul menepuk bahunya dari belakang. Dia adalah Crispian. Dia datang ke rumah itu bersama pacarnya yang bernama Erin. Malam harinya, saat Aubrey pergi ke dapur untuk mengambil minum, tanpa sadar, seorang pria bertopeng tengah mengawasinya dari balik jendela. Keesokan paginya, giliran anak pertama dari Paul dan Aubrey datang bersama dengan istrinya. Dia adalah Drake dan istrinya yang bernama Kelly. Di sela-sela acara persiapan makan malam keluarga, Erin disuruh oleh Aubrey pergi ke rumah tetangga yang bernama Eric untuk menanyakan apakah dia mempunyai susu. Rupanya Eric adalah seorang laki-laki yang telah dibunuh bersama pacarnya oleh pria bertopeng di awal cerita tadi. Malam harinya, anak ketiga bernama Felix datang bersama dengan pacarnya, yakni Z. Dan si bungsu, putri satu-satunya bernama Amy, dia juga datang bersama pacarnya, yakni Tarik. Lengkap sudah keluarga besar dari Paul dan Aubrey. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja. Mereka menikmati makan malam keluarga yang hangat. Sampai Crispian dan Drake terlibat adu mulut tentang suatu hal dan mulai cekcok. Di tengah perselisihan tersebut, Tarik mulai merasakan hal aneh. Dia pun mulai melihat jendela. Saat dia mencoba melihatnya, dia pun mati terpanah tepat di kepalanya. Keadaan semakin kacau dan semuanya panik. Erin meminta mereka semuanya untuk merunduk karena beberapa tembakan meleset yang memecahkan vas dan peralatan yang lain. Drake yang melihat Aubrey masih berdiri mencoba melindunginya, tapi panahnya malah mengenai punggung dari Drake. Istri Drake hanya bisa menangis dan berteriak melihat suaminya terkapar. Di saat darurat, Erin langsung menyuruh semua untuk menghubungi polisi, berharap mendapatkan bantuan dari luar sana. Tetapi saat semua mencoba menelpon polisi, sinyal dari handphone mereka hilang. Felix berkata bahwa sepertinya pembunuh di luar sana menggunakan alat pemblokir sinyal. Setelah melakukan perdebatan, mereka kemudian mencari cara agar bisa ke mobil dan mencari bantuan. Karena mereka tak tahu
para pembunuh itu ada di mana, mereka pun mencari salah satu seorang yang paling cepat larinya dan bisa berlari menuju mobil. Akhirnya Aime, si anak bungsu, memberanikan diri keluar dengan cara berlari. Tetapi siapa yang tahu, Aime tiba-tiba terkapar dengan darah keluar deras dari lehernya. Ternyata di luar, di belakang pintu telah dipasang jebakan kawat tajam, sehingga menebas leher Aime dan membunuhnya. Ini sangat mengerikan dengan membayangkan kecepatan berlari dari Aime. Erin berusaha tetap tenang dan mengunci semua pintu. Dia juga mencoba mengirim SOS dan SMS kepada polisi. Paul mencoba menenangkan Aubrey yang sangat terpukul atas kematian anaknya. Kemudian Paul membawa Aubrey ke kamar atas dan meninggalkannya di sana sendiri, berharap Aubrey bisa tenang. Si pembunuh, yang ternyata dia adalah pria bertopeng yang juga membunuh Eric dan pacarnya, ternyata pembunuh ini bersembunyi di bawah tempat tidur dari Aubrey. Pembunuh itu pun langsung membunuh Aubrey di tempat tidur. Teriakan atas kematian Aubrey terdengar sampai ke lantai bawah, sehingga semuanya berlari ke lantai atas. Mereka kaget ketika melihat dinding terdapat tulisan "You are next" dan juga melihat mayat dari Aubrey. Setelah menutupi mayat Aubrey dengan kain, mereka pun turun ke bawah dengan perasaan terpukul. Kelly yang tinggal sendiri di kamar Aubrey merasa pembunuhnya masih ada di dalam kamar. Dikarenakan tidak ada jejak pembunuh kabur keluar, Kelly pun mencoba mengecek di bawah tempat tidur dan jreng, benar saja pembunuhnya ada di bawah kasur. Kelly kaget dan menjerit, lalu berlari keluar rumah. Tanpa sadar, dia diikuti pembunuhnya. Kelly pun terus berlari hingga dia sampai di rumah Eric, tetangganya. Dia melihat Eric yang duduk sambil memutar musik. Dia tidak tahu kalau Eric sudah tewas. Kelly yang terus berteriak, dia tidak sadar pembunuhnya tersebut di belakangnya dan melayangkan pukulan sehingga kaca Eric pecah. Kelly yang terluka pun merangkak ke arah Eric. Dia berharap mendapatkan bantuan. Tetapi saat sudah dekat, dia pun mengetahui bahwa Eric telah tewas. Dengan sadis dan tanpa ampun, Kelly pun dibunuh oleh si pembunuh dengan kapak tepat di kepalanya. Beralih ke rumah Paul, Crispian pada akhirnya lah yang akan berlari keluar, dibekali dengan pisau oleh Erin. Erin kemudian meminta bantuan Felix untuk menyembunyikan Drake yang pingsan. Erin kemudian pergi ke dapur, dan dia mulai menyiapkan jebakan cerdik untuk membunuh si pembunuh tersebut. Ketika Erin akan kembali dengan membawa pisau dapur, tiba-tiba pembunuh datang dengan memecahkan jendela dan akan membunuh Erin. Erin pun mencoba melawan, dan dia berhasil membunuh pembunuh tersebut dengan memukul kepalanya. Paul yang pergi untuk mengecek lantai atas, tiba-tiba lampunya padam, dan Erin pergi mencari sirkuitnya. Sedangkan Felix dan Z pergi ke lantai atas untuk melihat ayahnya. Ketika lampu sudah menyala, Paul kemudian menceritakan kepada Felix dan Z bahwa selama ini pembunuhnya telah bersembunyi di rumahnya sebelum keluarganya tiba. Sayang sekali, hidup Paul berhenti di situ, tepat di depan Felix dan Z. Dia terbunuh. Tapi anehnya, Felix dan Z yang bertemu pembunuh itu malah berbincang-bincang. Di sini kita tahu bahwa pembunuhnya lebih dari satu orang.
Dan ternyata Felix dan Zi lah yang menyewa pembunuh itu untuk membunuh keluarganya sendiri, sehingga dia dapat mewarisi kekayaan keluarganya. Di lain tempat, Erin melangkah pelan-pelan keluar dari ruang bawah tanah. Kemudian dia mendengar salah satu pembunuh marah dan berteriak karena melihat rekannya mati. Erin hampir saja terbunuh, tetapi Drake terbangun dari sadarnya dan mengalihkan perhatian, sehingga Eric dapat menyerang pembunuh tersebut dan melukainya. Sayang, pembunuhnya berhasil kabur. Felix dan Zi turun menemui Erin dan Drake. Mereka bersandiwara, seakan-akan Paul masih hidup. Erin kemudian coba membuat jebakan. Dia menceritakan kepada Zi tentang keahliannya bertahan hidup yang dipelajarinya dari ayahnya. Di ruang bawah tanah, Felix dan Drake membantu membuat jebakan, tetapi Drake terkejut ketika Felix menancapkan obeng di perutnya. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali, sehingga membuat Drake mati. Erin hampir saja mati oleh Yi, yang akan memukulnya dengan kayu berpaku. Tetapi untung saja Erin menoleh, dan Yi tidak jadi membunuhnya. Erin kemudian pergi ke lantai atas untuk melihat Paul. Erin pun melihat Paul yang sudah mati. Kemudian dia diserang oleh pembunuhnya. Untung saja dia melawan dan melompat keluar dari jendela. Sayang, kakinya terkena pecahan kaca. Erin kemudian berlari menjauh, tetapi dia bertemu dengan pembunuh lainnya. Dia ditembak panah, tetapi dia berhasil mengelak. Dia pun berlari kembali ke dalam rumah dan bersembunyi. Salah satu pembunuh yang mengejar Erin terkena jebakan paku. Erin yang bersembunyi di balik tirai mendengar pembicaraan antara Felix, Zi, dan dua pembunuhnya, dan akhirnya mengetahui keterlibatan mereka dalam pembantaian itu. Tapi sayang sekali, di saat yang tidak tepat, telepon Erin berbunyi, menyatakan bahwa pesan yang dikirim ke polisi telah diterima, membuat salah satu pembunuh mendekat ke tempat persembunyian Erin. Erin kemudian melarikan diri dan dikejar oleh Felix, Zi, dan pembunuh. Tetapi pembunuh yang menginjak paku tersebut tahu bahwa Erin bersembunyi di bagian lain dari rumah. Erin bersiaga dan berhasil membunuh si pembunuh yang mengejarnya. Dia pun mengambil senjata kapak dari mayat pembunuh tersebut. Erin kemudian memasang jebakan pada pintu depan menggunakan kapak yang dia peroleh. Tetapi sang pembunuh malah melewati jendela dan dia kemudian mengejar Erin. Erin pun melarikan diri ke ruang bawah tanah dan memecahkan semua lampu agar dia bisa membunuh sang pembunuh. Untung saja dengan kecerdikannya dia dapat membunuhnya menggunakan balok kayu. Sekarang tinggal Zi dan Felix. Mereka bertiga pun terlibat perkelahian. Dengan keahlian Erin, dia dapat membunuh Felix menggunakan blender dan membunuh Zi dengan pisau yang ditancapkan di kepalanya. Meskipun Erin mendapatkan luka di bahu akibat tikaman dari Felix. Setelah kematian Felix dan Zi, Erin mendengar suara telepon dari HP Felix. Ternyata itu adalah telepon dari Crispian, pacarnya, yang mengungkapkan keterlibatannya dalam konspirasi itu. Crispian pun masuk ke dalam rumah. Dia mencoba menggoda Erin menggunakan uang. Setelah Erin mengetahui bahwa dia ikut terlibat dalam konspirasi, tanpa basa-basi Erin pun menusuk leher Crispian dengan pisau.
Crispian pun mati. Tetapi polisi yang datang malah menembak Erin. Dia pun langsung tergeletak. Naas, polisi itu malah masuk melewati pintu depan yang sudah dipasangi jebakan oleh Erin tadi. Polisi tersebut pun mati. Dan ending yang sangat wow. Film pun berakhir. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.